Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati, mahasiswa PYSD 2018, akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul tentang pengembangan bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas 3 SD. Pada penelitian ini, saya dibimbing oleh dua pembimbing, yaitu yang pertama oleh Prof. Dr. Haja Euis Etirohaiti MPD dan pembimbing kedua yaitu oleh Ibu Siti Ruqoyah MPD. Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, matematika merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat universal yang menjadi alat untuk mengembangkan cara berpikir siswa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu diberikan bekal kepada siswa sejak dini. Kenapa? Karena pada kenyataannya matematika sering dianggap sebagai mata pelajaran yang sangat sulit oleh siswa. Nah, yang kedua yaitu masih rendahnya pemahaman siswa terhadap materi pecahan. Konsep pecahan menjadi salah satu materi yang tersulit oleh siswa karena memberikan pemahaman konsep tidaklah mudah dilakukan, sehingga perlu ada inovasi baru dalam memberikan atau menyampaikan materi pelajaran khususnya pecahan. Kemudian yang ketiga yaitu masih kurangnya variasi guru dalam menyampaikan materi sehingga siswa tidak terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Di sini siswa hanya duduk, diam, memperhatikan gurunya, kemudian disuruh mengerjakan soal, kemudian siswa mengikuti arahan dari guru. Nah, kemudian oleh karena itu perlu adanya variasi pembelajaran yang lebih kreatif sehingga dapat memudahkan siswa dalam memahami materi pecahan. Yang keempat yaitu ketersediaan sumber bahan ajar yang kurang memfasilitasi siswa untuk belajar lebih aktif dan secara mandiri. Dari keempat latar belakang masalah ini, maka diperlukan suatu sumber bahan ajar yang dapat memfasilitasi siswa dalam memahami konsep pecahan, kemudian siswa bisa belajar aktif dan mandiri. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengembangkan sebuah produk yaitu bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatika. Nah, di sini saya mengambil pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika karena materi pelajaran dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan etnomatematika yaitu peneliti ingin menghadirkan konteks budaya dalam materi pecahan. Konteks budaya yang ada dalam bahan ajar ini yaitu khusus tentang makanan khas Jawa Barat. Oleh karena itu, melalui bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa terhadap konsep pecahan. Kemudian, siswa dapat belajar lebih aktif dan mandiri. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menelaah yang pertama, proses pengembangan bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatika untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang kedua, yaitu kelayakan bahan ajar materi pecahan dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas 3 sekolah dasar menurut ahli dan praktisi. Tujuan penelitian yang ketiga yaitu respon siswa dan guru terhadap bahan ajar materi pecahan dengan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas 3 sekolah dasar. Tujuan penelitian yang keempat yaitu melihat efektivitas bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas 3 sekolah dasar.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu research and development yang menggunakan tahapan pengembangan menurut Borg and Goff. Penelitian dan pengembangan merupakan jenis penelitian yang menjadi penghubung atau pemutus kesenjangan antara penelitian dasar dengan penelitian terapan yang sering dianggap sebagai suatu langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yaitu pengertian menurut Zakaria, Afriani, dan Zakaria tahun 2020. Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu one group pretest post-test. Pada pretest yaitu sebelum diberikan perlakuan menggunakan bahan ajar, menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika. Sedangkan post-test yaitu diberikan setelah menggunakan bahan ajar materi pecahan, menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika. Tahapan pengembangan menurut Borg and Goff yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 7 tahapan. Di antaranya, yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Pada tahap ini dilakukan studi pendahuluan dan studi pustaka. Kemudian tahap kedua yaitu perencanaan. Pada tahap ini, peneliti merencanakan desain produk awal yang akan dikembangkan dan merencanakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan pada saat penelitian, seperti yang ada dalam instrumen penelitian dan kebutuhan yang lainnya. Tahap ketiga yaitu pengembangan. Pada tahap pengembangan, yaitu peneliti mengembangkan produk menjadi draft produk awal. Pada tahap keempat, yaitu uji ahli dan uji lapangan terbatas. Pada uji ahli, produk yang sudah selesai disusun, yaitu kemudian sebelum diuji cobakan akan divalidasi atau dinilai oleh ahli materi dan ahli praktisi. Nah, setelah mendapatkan penilaian dari uji ahli, kemudian dilakukan uji lapangan terbatas. Pada uji lapangan terbatas dilakukan hanya beberapa siswa saja. Yang kelima yaitu revisi produk hasil uji lapangan terbatas. Apabila terdapat saran atau komentar dari ahli praktisi, maka produk tersebut harus direvisi, ataupun jika tidak ada maka tidak perlu direvisi, maka lanjut ke tahap selanjutnya yaitu uji lapangan luas. Pada tahap ini uji lapangan luas yaitu melaksanakan sebanyak siswa pada tahap uji lapangan luas yaitu dilakukan sebanyak satu kelas atau satu rombongan kelas yaitu sebanyak 25 siswa. Tahap yang ketujuh yaitu revisi produk hasil uji lapangan luas. Di sini hasilnya sama seperti pada revisi hasil produk uji lapangan terbatas. Apabila ada yang perlu diperbaiki maka harus diperbaiki, akan tetapi jika tidak ada yang perlu diperbaiki maka tidak perlu diperbaiki. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 4 instrumen. Yang pertama yaitu lembar catatan lapangan. Lembar catatan lapangan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai proses dan hasil pengembangan bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas 3. Melalui lembar catatan lapangan ini, peneliti pada saat turun ke lapangan yaitu menuliskan solusi ataupun hambatan yang terdapat atau yang terjadi pada saat penelitian, baik pada saat uji terbatas maupun uji luas. Pada saat uji luas ataupun uji terbatas, yaitu peneliti melaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan. Pada pembelajaran yang pertama atau pertemuan pertama, siswa diberi soal pretest untuk mengetahui kemampuan awal terhadap materi pecahan. Setelah diberi pretest, kemudian diberi perlakuan, yaitu menggunakan bahan ajar materi pecahan berbasis menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika. Yang kedua yaitu lembar validasi asli.
Instrumen penelitian yang kedua yaitu lembar validasi ahli. Lembar validasi ahli ini untuk menjawab rumusan masalah kedua yaitu terkait kelayakan bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika. Kemudian yang ketiga yaitu angket untuk mengetahui respon dari siswa dan guru terhadap bahan ajar yang dikembangkan, yaitu pada saat uji terbatas dan uji luas. Instrumen yang keempat yaitu soal tes kemampuan pemahaman konsep. Pada soal ini akan menjawab terkait efektivitas bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas 3 sekolah dasar. Adapun subjek dan lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu subjek pada uji terbatas yaitu hanya 10 siswa kelas 3. Pada uji luas yaitu hanya 25 siswa kelas 3. Lokasi penelitian yaitu di SDN Bugel, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Hasil penelitian pada yang pertama yaitu proses dan hasil pengembangan bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatika untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematik siswa kelas 3 sekolah dasar. Yang pertama yaitu melakukan studi pendahuluan dengan observasi awal turun secara langsung ke lapangan dan melakukan survei kepada guru kelas melalui Google Formulir. Pada survei ini yaitu untuk menganalisis kebutuhan siswa terkait bahan ajar yang sering digunakan. Informasi yang ditemukan pada saat survei yaitu guru kadang-kadang menggunakan bahan ajar dengan menghadirkan konteks budaya. Sedangkan informasi yang diperoleh pada saat observasi awal ke lapangan yaitu siswa mengalami kesulitan pada saat pembelajaran matematika, khususnya pada saat materi pecahan. Kemudian yang kedua yaitu membuat draft produk dan mulai membuat bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika. Di sini pada bahan ajar terdapat 4 pembelajaran. Pembelajaran pertama mengenal dan menentukan nilai pecahan sederhana. Pada pembelajaran kedua yaitu mengenai perbandingan pecahan. Di sini ada membandingkan dua pecahan dengan penyebut sama dan membandingkan pecahan dengan pembilang sama. Kemudian pada pembelajaran ketiga yaitu terkait penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Sedangkan pada pembelajaran keempat yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Setelah membuat draft produk, kemudian dilakukan uji ahli. Nah, di sini ada dokumentasi kegiatan siswa saat uji lapangan terbatas dan uji lapangan luas. Di sini menggunakan 7 langkah kontekstual. Yang pertama itu ada konstruktivisme, yaitu dengan membangun sendiri pengetahuan siswa. Yang kedua yaitu menemukan. Yang ketiga yaitu bertanya. Yang keempat yaitu masyarakat belajar. Di sini siswa belajar secara berkelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian ada pemodelan. Pada saat pemodelan, siswa bisa menjadi model atau menjadi sumber belajar dengan arahan guru. Kemudian pada tahap pemodelan, siswa juga menunjukkan hasil kerja kelompoknya kepada teman-teman kelompok lainnya. Langkah selanjutnya yaitu penilaian autentik, yaitu siswa setelah melaksanakan pembelajaran, siswa diberi soal untuk mengetahui pengetahuannya setelah melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir yaitu refleksi, untuk mengetahui kesulitan apa saja yang mereka alami pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu kelayakan bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika. Di sini menggunakan validator, yaitu ada ahli materi dan ahli praktisi. Pada ahli materi yaitu ada 2 orang, yaitu 2 orang dosen.
dan ahli praktisi adalah guru kelas dari kelas 3. Hasil validasi ahli terhadap bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis matematika, yaitu memperoleh hasil yaitu ahli materi yang pertama rata-ratanya yaitu 74%, sehingga termasuk dalam kategori layak. Sedangkan ahli materi kedua yaitu 94%, sehingga termasuk dalam kategori sangat layak. Dan ahli praktisi memperoleh hasil 91% dengan kategori sangat layak. Hal ini dilihat dari konversi tingkat pencapaian dan kategori dalam kelayakan bahan ajar. Dari ahli materi 1, materi 2, dan praktisi, maka dapat disimpulkan bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika yaitu layak untuk digunakan pada saat proses pembelajaran. Itu respon siswa dan guru terhadap bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika. Di sini, respon siswa terhadap bahan ajar yang dikembangkan peneliti yaitu memperoleh hasil sebesar 81%. Dengan aspek tampilan materi, tampilan pada uji lapangan terbatas yaitu 74% dan uji lapangan luas 86%. Pada aspek materi yaitu uji luas memperoleh 79% dan uji terbatas memperoleh 82%. Dan aspek yang ketiga yaitu manfaat. Pada saat uji terbatas memperoleh hasil 84%, sedangkan pada uji lapangan luas yaitu 80%. Hasil respon guru terhadap bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika yaitu memperoleh rata-rata persentase sebesar 73%, sehingga termasuk dalam kriteria yang baik. Adapun aspek materi yang diperoleh yaitu berdasarkan indikator kesesuaian materi dengan kompetensi dasar yaitu memperoleh hasil 88%. Materi yang mempunyai konsep yang jelas dan tepat diperoleh hasil 83%. Kemudian, mendukung keingintahuan siswa memperoleh 75%. Dan kesesuaian dengan pendekatan kontekstual yaitu diperoleh hasil 75%. Kemudian, pada aspek bahasa yaitu ada lugas dan komunikatif. Pada indikator lugas diperoleh hasil 50%. Pada komunikatif diperoleh 75%. 3 yaitu kelayakan penyajian. Pada teknik penyajian memperoleh hasil 63%. Sedangkan pada peningkatan motivasi belajar yaitu 75%, sehingga rata-ratanya adalah 73%, sehingga kriterianya termasuk dalam baik. 4 yaitu efektivitas bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika dilihat dari peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 3 Di sini, yaitu pada saat uji terbatas dilihat dari uji MDN, yaitu dari 10 siswa memperoleh rata-rata MDN yaitu 0,63, termasuk dalam kategori sedang, dan MDN persentase yaitu 63%, sehingga menurut tafsiran efektivitas terhadap bahan ajar ini yaitu cukup efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan pada saat uji luas yaitu diperoleh rata-rata hasil MGen yaitu 0,61, termasuk dalam kategori sedang dengan persentase 61%, sehingga menurut tafsiran efektivitas terhadap bahan ajar ini yaitu termasuk dalam cukup efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Dilihat dari pretest dan posttest, di sini terlihat siswa mengalami peningkatan, yaitu dari pretest ke posttest semuanya di atas, nilainya di atas KKM yang telah ditentukan. Perbandingan keseluruhan pada tiap indikator pemahaman konsep matematik siswa yaitu yang digunakan indikatornya ada 4. Yang pertama, mengaplikasikan konsep pemecahan masalah. Di sini pada saat pretest diperoleh 52% sehingga termasuk dalam kategori sedang.
Kemudian setelah diberi perlakuan yaitu menjadi 97%, sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Dilihat dari rata-rata mengaplikasikan konsep pemecahan masalah yaitu 45% pada saat pretest, kemudian mengalami peningkatan pada saat posttest yaitu 91%, sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Pada indikator mengembangkan konsep yang telah dipelajari, rata-rata yang diperoleh yaitu pada saat pretest 58%, sehingga termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan pada saat posttest mengalami peningkatan yaitu sebesar 89%, sehingga termasuk dalam kategori tinggi. Pada indikator yang ketiga yaitu menyajikan situasi matematika ke dalam berbagai cara serta mengetahui perbedaan, rata-rata dari pretest diperoleh 42%, termasuk dalam kategori rendah. Kemudian mengalami peningkatan pada saat posttest yaitu 64%, termasuk dalam kategori sedang. Pada indikator yang terakhir yaitu memberikan contoh dan non-contoh dari konsep yang dipelajari, memperoleh nilai 47%, sehingga termasuk dalam kategori rendah, dan 93% termasuk ke dalam kategori tinggi yaitu mengalami peningkatan pada saat posttest. Sehingga jika dirata-ratakan dari 4 indikator tersebut maka diperoleh 48% yaitu pada saat pretest. Kemudian mengalami peningkatan pemahaman konsep matematik siswa menjadi 81%, sehingga termasuk dalam kategori yang tinggi. Dari hasil uji NGen, uji terbatas dan uji luas diperoleh peningkatan. Kemudian pada saat perbandingan keseluruhan tiap indikator pemahaman konsep pun mengalami peningkatan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, proses dan hasil pengembangan bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika ini menggunakan 7 tahapan pengembangan menurut Bourne and Gall, yaitu yang pertama, tahapan penelitian dan pengumpulan data, tahap kedua yaitu perancangan, tahap atau perencanaan, tahap ketiga yaitu pengembangan, tahap keempat yaitu uji ahli dan uji lapangan terbatas, tahap kelima revisi hasil uji terbatas, keenam yaitu uji lapangan luas, dan yang terakhir revisi hasil uji lapangan luas. Kesimpulan yang kedua yaitu berdasarkan penilaian dari ahli materi dan praktisi memperoleh hasil bahwa bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika ini layak digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, adanya bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika ini memperoleh respon yang sangat baik dari siswa dan respon yang baik dari guru. Keempat, efektivitas bahan ajar materi pecahan menggunakan pendekatan kontekstual berbasis etnomatematika berada dalam tafsiran cukup efektif. Artinya, terdapat peningkatan terhadap pemahaman konsep matematika pada saat uji terbatas dan uji luas, sehingga cukup efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah saya menjelaskan mulai dari latar belakang masalah dalam penelitian ini dan